Tipe router itu yaitu ada komputer yang difungsikan untuk melakukan routing, ada juga peralatan khusus yang dirancang sebagai router. Jadi komputer bisa kita fungsikan sebagai router untuk melakukan routing, atau ada peralatan khusus yang dirancang sebagai router. Kalau komputer kita bisa download kayak kemarin kita download OS Mikrotik, kita install di komputer, kita beli license-nya, kita pasang license-nya, maka komputer tadi menjadi router. Nah, kalau peralatan khusus itu ada Mikrotik, ada Cisco router, ada AP, access point router. Nah, itu perangkat yang khusus dirancang sebagai router. Nah, kemudian komponen utama router, otomatis router punya CPU-nya, sama seperti komputer, cuman mini komputer. Kalau kita memakai khusus router yang dirancang sebagai router, pasti ada mini komputernya, yaitu bertugas untuk menjalankan perintah-perintah dalam operating system. Ya. Beberapa fungsi yang dilakukan oleh CPU seperti inisialisasi sistem, routing, dan kontrol interface jaringan. Kontrol interface jaringan. CPU router merupakan sebuah mikroprosesor. Jadi kalau kita beli router board itu khusus dirancang sebagai router, maka semua komponen di dalamnya itu memang sudah diset untuk melakukan pekerjaan sebuah router. Tapi kalau kita buat komputer difungsikan sebagai router, nah dia belum tentu bisa maksimal karena peralatannya, CPU-nya tidak didesain sebagai router, tapi kita jadikan dia sebagai router. Bisa, tetapi tidak maksimal. Beda dengan perangkat yang kita beli memang digunakan sebagai router. Sama seperti CPU pada umumnya, router juga punya RAM. RAM digunakan untuk informasi tabel routing, ya, case fast switching, konfigurasi yang sedang jalan, dan mengatur antrian paket. Nah, pada kebanyakan router, RAM menyediakan space memory untuk menjalankan fungsi router. Jadi kalau komputer kan kebanyakan ada RAM juga, tapi dia kan fungsinya bukan sebagai space memory untuk menjalankan fungsi router. Difungsikan sebagai untuk temporary difungsikan sebagai temporary untuk menjalankan aplikasi. Nah, kalau sedangkan dia RAM yang peralatan khusus yang dirancang untuk router, RAM-nya menjalankan sebagai fungsi router. Secara logik, RAM dibagi menjadi memori prosesor utama dan memori share input-output. Memori share input-output merupakan share di antara interface router untuk menyimpan paket sementara. Isi dari RAM akan hilang kalau router dimatikan atau di restart. RAM biasanya bertipe dynamic random access memory di RAM dan dapat di-upgrade dengan menambahkan satu modul dari memori yang disebut dengan dual inline memory module DIMM. Jadi slot di dalam Mikrotik tempat kita bisa tambah RAM atau di komputer kita lihat itu kan DIMM. RAM model DIMM itu ada slotnya. Kalau di tipe RP1100 AHX2, AHX4 itu bisa kita tambah RAM-nya. RAM-nya sama seperti RAM laptop. Tapi ada beberapa router board RAM-nya memang udah di inboard-nya nggak bisa ditambah lagi. Nah, komponen utama dari router yaitu flash memory, ya, flash itu flash memory yang digunakan untuk menyimpan image dari OS. Jadi kalau di komputer pernah dengar ini apa namanya? BIOS-nya. BIOS itu kan ada flash memory dia sedikit. Tempat kita nyimpan BIOS baru dari BIOS itu baru kita bisa install Windows ke hard disk atau apa. Nah, flash memory digunakan untuk menyimpan image dari iOS, ya, internet operating system, router operating system. Router normalnya membutuhkan iOS default dari flash, ya. Image dapat di-upgrade dengan cara mendownload image baru ke dalam flash, seperti kita upgrade BIOS misalkan. Kalau di komputer namanya BIOS, kalau di router namanya iOS gitu. Nah, iOS bisa jadi terkompresi maupun tidak. Pada kebanyakan router untuk mengcopy iOS ditransfer ke RAM selama proses booting.
Pada router yang lain, iOS mungkin dapat dijalankan langsung dari flash. Nah, kemudian ada NVRAM. NVRAM itu digunakan untuk menyimpan startup configuration pada device yang sama. EEPROM dapat digunakan sebagai fungsi NVRAM. Jadi NVRAM itu bisa digantikan oleh EEPROM. Pada device yang lain dipakai untuk sebagai flash untuk melakukan booting. Isi dari NVRAM tidak akan hilang meskipun router dimatikan atau di restart. Jadi tadi ada RAM, kalau ini NVRAM dia ditanamkan langsung ke boardnya, inboardnya. Fungsinya sama sebagai RAM, ya, tetapi dia digunakan semua disimpan di situ file yang dibutuhkan untuk melakukan booting router. Jadi dia tidak akan hilang memori di situ, baik kalau kita matikan routernya atau kita lakukan booting. Jadi NVRAM itu di inboard-nya. Kalau tadi RAM bisa kita pindah-pindah, kalau NVRAM udah di flash ke board-nya, nggak bisa kita pindah-pindah. Nah, komponen utama dari router itu ada bus. Bus di sini bukan bus topologi ya. Sebagian ada bus yang pertama, sebagian besar itu atas bus system atau bus CPU, sama seperti bus pada komputer juga. Ya, kalau ada teori belajar komputer tentang komputer pasti pernah dengar bus, sistem bus ya. Nah, bus digunakan untuk komunikasi antar CPU dan interface atau slot tambahan. Nah, bus ini mentransfer paket dari dan ke interface. Bus CPU juga digunakan untuk akses komponen dari media penyimpanan router. Bus ini mentransfer perintah dan data ke atau dari alamat memori yang digunakan. Jadi kalau kita bayangkan ada iklan Intel Pentium misalkan. Intel Pentium dari prosesor ada kayak jalan-jalan ya di motherboard-nya tuh selam. Nah, itu kan dia menggunakan sistem bus. Ya. Transfer dari ke data-data yang ada pada CPU, RAM, NVRAM, flash memory. Nah, semua kan data mengalir tuh di dalam router board itu. Nah, itu dia menggunakan sistem bus. Kemudian ada ROM. Nah, ROM itu read only memory. ROM digunakan secara permanen untuk menyimpan kode-kode startup diagnostik yang dikenal dengan nama ROM monitor. Tugas utama dari ROM adalah untuk mendiagnosa hardware selama router booting dan loading iOS dari flash ke RAM. Ini sama seperti kerja CPU. CPU juga ada ROM. ROM itu sama dengan memori flash tadi. Di situ disimpan semua untuk booting, untuk info booting, untuk BIOS-nya. Juga digunakan sebagai sumber booting alternatif dan dapat di-upgrade dengan cara melepas chip pada soketnya. Kalau di CPU biasanya nggak bisa dipindah ROM itu. Memang langsung ditanam di motherboard-nya. Langsung disolder ke motherboard. Nah, kemudian ada interface. Nah, interface dari router digunakan untuk menyambung koneksi keluar. Yang kemarin kita bicarakan ada ETH1, ETH2. Kalau di sini ada 3 tipe interface, ada LAN yang kemarin yang soket RJ45 itu, ada WAN sama aja situ, dan konsol atau auxiliary. Konsol itu kalau di router board biasanya memakai ada port konsolnya. Dia seperti port VGA, port konsol itu. Ya, searching aja di internet, lihat model port konsol. Ada RS232, ada model seperti LAN to RS232 gitu. Kemudian interface LAN biasanya satu atau beberapa tipe Ethernet atau token RIN yang berbeda-beda. Tiap interface memiliki chip controller yang berfungsi untuk menyambung sistem ke media. Interface LAN biasanya berupa fixed configuration ataupun modular.
Kemudian ada power supply. Power supply digunakan sebagai sumber daya untuk mengoperasikan komponen di dalam router. Beberapa router kemungkinan mempunyai lebih dari satu power supply. Power supply cok listriknya, adaptornya. Nah, ini contohnya misalkan ini punya Cisco. Nah, bisa dilihat power supply yang ada kabel-kabel listriknya, ada fan-nya untuk pendingin, ada RAM-nya yang paling belakang itu bisa diganti-ganti. Ya. Ada 3 slot RAM di sini, 1, 2, 3, semuanya penuh. Nah, ada CPU-nya, ini kan semua ditempel ke inboard-nya kecuali yang RAM. Oke. Nah, tuh lihat ada Ethernet, ada konsol, ini konsolan, ada aux-nya juga. Jadi di program beda-beda ya. Biarpun soketnya sama, fungsinya berbeda. Fungsi. Nah, ini router board MikroTik 1100 AHX2. Nah, ini bisa diperhatikan gambarnya. Ada power supply 12 volt 2 ampere DC, ada port 1 GB yang 1000 Mbps yang di atas ya. Ada port 1-nya ada 2, kemudian ada 4 LAN 1000 Mbps. 1000 Mbps, ada port USB untuk tambah memori. Memori untuk menyimpan kalau misalkan ada kita buat hotspot pakai halaman login. Itu kan perlu memori untuk menyimpan webnya, menyimpan file loginnya yang untuk web. Nah, itu menggunakan USB bisa ditambah atau sudah ada memori di dalamnya juga. Biasanya nggak terlalu besar, bisa 64 MB atau 128 giga ya, MB. Kemudian ada port micro SD, kemudian ada port expansion-nya USB 2.0, ya itu model port zaman. Ada untuk jumpernya, quad di back port. Kemudian ada untuk antena di bawah, antena konektor ada 2. Satu 5G, satu 2,4G. Kemudian ada prosesornya yang MT7602, MT7612 itu tipe prosesor. Kemudian ada DDR langsung nih, udah di tidak model statiknya, udah langsung ditanam ke inboard-nya, nggak bisa dipilih yang DDR tuh. Nah, itu DDR. Kemudian ada port SATA juga untuk masukkan hard disk. Nah, ini kalau kita lihat sudah lebih ke komputer daripada router board biasa. Kalau ada yang punya router board di rumah bisa dibuka, dilihat-lihat isinya, atau ada CPU yang rusak. Itu bisa mewakili juga router board, pahami dulu ada unit-unit apa di dalamnya, apa yang bisa diganti, apa yang enggak, semua ditulis. Atau bisa lihat di Google, coba tes cari router board sekian, dalamannya gimana gitu. Kemudian selanjutnya ada algoritma routing. Routing adalah proses di mana suatu router memforward paket data dari satu network ke network lain yang dituju. Jadi proses perpindahan data itu adalah disebut dengan routing. Yang melakukan routing disebut sebagai router. Bagaimana dia melakukan routing itu disebut sebagai algoritma routing. Nah, suatu router membuat keputusan berdasarkan IP address yang dituju oleh suatu paket. Algoritma routing pada suatu jaringan adalah suatu mekanisme untuk menentukan rute yang harus dilalui oleh paket yang berasal dari suatu node sumber ke node tujuan pada jaringan tersebut. Tujuan utama dari algoritma routing adalah memilih rute yang menghubungkan node awal dengan node akhir dengan total delay setiap paket paling minimal. Jadi algoritmanya adalah dia mencari rute tercepat, paling efisien tanpa kehilangan data, dan delay waktu yang paling minimal. Itulah perlu algoritma routing. Nah, biasanya kalau di router board itu algoritma routingnya udah di flash ke memorinya. Kita tinggal menentukan bagaimana proses routingnya aja.
eh, algoritma itu paling mendasar, pakai hitungan-hitungan juga, kita nggak akan menghitung di sini. Kita paling konfigurasi routing aja nanti. Nah, routing table, selanjutnya ada routing, yaitu router menyimpan routing table untuk bisa melakukan routing paket. Ada hal yang harus diketahui yaitu, nah, istilahnya setiap kita ingin melakukan routing, ya, ada hal-hal yang harus diketahui, yaitu yang pertama alamat tujuannya, terus router-router tetangga, dari mana router bisa mempelajari tentang network remote. Router-router tetangga, dari mana sebuah router bisa mempelajari tentang network remote. Jadi setiap ada router, misalkan terhubung sampai dengan 4 router, bagaimana kita berada di router pertama bisa nge-remote router keempat. Nah, jadi kita di situ harus mengkonfigurasi router kedua dan ketiga supaya bisa terkonek dengan router keempat dan kita sendiri bisa terkonek dengan router kedua. Jadi ada proses NAT istilahnya, Network Address Translation, ya, translasi alamat jaringan. Nah, kemudian rute yang mungkin ke semua network remote, ya. Nah, rute yang bisa menghubungkan kita tidak hanya dengan 4 saja, misalkan juga bisa hubung ke kedua, ketiga, otomatis keempat. Kemudian memakai rute terbaik untuk setiap terhubung ke network remote tadi. Jadi rute terbaik untuk terhubung ke router lainnya. Nah, jenis konfigurasi ada 2, ya, yaitu routing statis. Routing statis terjadi jika admin secara manual menambahkan rute-rute di routing table setiap router. Kalau kita mau buat statis itu tetap, tidak ubah-ubah, kita isi manual semua. Kemudian ada routing dinamis. Routing dinamis adalah ketika routing protokol digunakan untuk menemukan network dan melakukan update routing table pada router. Ini lebih mudah daripada menggunakan routing statis dan default. Yang membedakan dalam hal proses-proses di CPU, router, dan penggunaan bandwidth dari link jaringan. Selanjutnya ada sistem operasi router. Sebuah router tidak akan berfungsi tanpa adanya sistem operasi. Semua perlu sistem operasi. Router Cisco memiliki sistem operasi yang disebut IOS, Inter-Network Operating System. IOS mempunyai kemampuan, ini kalau Cisco ya, yaitu dasar routing dan fungsi switching. Kemudian akses ke jaringan dijamin keamanannya, beroperasi di skala jaringan CLI, dapat diakses dengan beberapa cara. Cisco memang lebih bagus, hanya saja dia lebih mahal di sistem operasinya dan lebih mahal di perangkat. Harganya bisa dibilang kalau kita pemakaian pribadi tidak cocok lah dengan kantong. Tapi kalau untuk perusahaan besar ya memungkinkan pakai Cisco, karena Cisco dari segi keamanan juga lebih aman, paling aman mungkin Cisco itu. Nah, cuman dari sisi harga dia paling mahal, paling tinggi, ya sesuai dengan tingkat keamanan yang diberikan, makanya harganya pun tinggi. Untuk peralatan juga tinggi. Mungkin satu router bisa sampai puluhan juta, 30-40 juta satu router. Kemudian ada alternatif yaitu router MikroTik, dia memiliki sistem operasi yang berbasis Unix. Unix ini pengembangan dari Linux, ya, yang dikhususkan dasarnya Linux, dikembangkan untuk khusus router, dia memakai router MikroTik. Nah, selain MikroTik bisa juga di Linux kita mau buat Debian atau Ubuntu sebagai router, itu bisa. Secara umum dia dapat diakses, ya. Router MikroTik ini secara umum dapat diakses menggunakan terminal konsol. Konsol menggunakan koneksi serial, kecepatan rendah dihubungkan dengan langsung dari router ke PC. Dia serialnya seperti saya bilang tadi, seperti RS232. Nah, juga bisa remote koneksi dial-up atau telnet modem ke router lewat aux port. Juga melalui telnet ke router.
bisa dari modem, bisa dari router. Untuk mengakses telnet ini paling tidak satu interface sudah dikonfigurasi alamat jaringannya, IP address, dan virtual terminal harus dikonfigurasi untuk login. Nah, dan virtual terminal harus dikonfigurasi untuk login dan password. Jadi untuk telnet biasanya kalau di router MikroTik itu kita buka buku panduannya, dia ada tulisannya atau ada keterangannya untuk melakukan telnet dilakukan dengan port sekian atau dengan port PoE atau dengan ETH1. Ya, dijelaskan di buku panduan. Kalau nggak ada buku panduan, searching di internet atau langsung di web MikroTiknya, lihat MikroTik seri sekian, konsol port berapa. Kalau tidak ada konsol, kalau tidak ada port konsol, kalau telnet ke port berapa. Kalau ada konsol, port konsolnya yang serial bisa juga langsung telnet ke konsolnya. Dia baca MAC kalau konsol. Kemudian ada Cisco EOS. Ini yang dipakai oleh Cisco. Cisco EOS memiliki dua level akses, yaitu exit mode sama privileged exit mode. Privileged exit mode juga dikenal sebagai enable mode. Exit mode hanya memiliki perintah-perintah terbatas, meliputi perintah yang bersifat monitoring atau view, ya, untuk memantau jaringan, merekam paket data jaringan. Sedangkan user exit tidak mengizinkan user untuk melakukan perubahan konfigurasi pada user. Kalau privileged ini sama seperti hak akses, sistem hak akses. User exit mode ditandai dengan prompt, ya, prompt. Kalau di halaman konsolnya ada kata prompt dulu, nah itu berarti kita sebagai user exit itu tidak mengizinkan user untuk melakukan perubahan konfigurasi pada itu. Agak sedikit. Nah, sedang tadi kan prompt tanda kurung ini, kurung siku. Prompt lebih besar gitu. Kemudian ada privilege exit mode berisi perintah-perintah untuk akses ke router. Mode ini dapat digunakan untuk konfigurasi password dan biasanya mode ini sering digunakan oleh administrator untuk perintah-perintah yang bersifat konfigurasi dan manajemen. Global configuration mode dan mode konfigurasi lainnya hanya dapat dilakukan melalui mode ini. Jadi ini seperti super usernya. Sedangkan user exit ini sebagai user view aja, view data aja. Tandai selanjutnya konfigurasi interface Ethernet. Konfigurasi interface Ethernet yaitu setiap interface Ethernet harus memiliki IP address dan subnet mask untuk routing paket IP. Nah, kalau kita udah pelajari kemarin, kalau di MikroTik itu yang IP address, add address, addressnya berapa, addressnya berapa, subnetnya berapa, sehingga dia bisa terkoneksi dengan port-port lainnya. Nah, untuk mengkonfigurasi interface internet sudah berikut. Masuk ke global config, ini di IOS ya. Masuk ke interface config, tentukan interface address dan subnet mask, kemudian enable interface. Seperti yang kemarin, IP address, nah itu global config-nya, add address, ya, memasukkan add address, memasukkan interface address, subnet mask-nya /24, kemudian interface-nya ETH berapa, kemudian disable no. Disable no kan artinya mengenablekan. Nah, secara default interface Ethernet dalam keadaan off atau disable. Untuk men-on-kan kita dengan perintah no shutdown kalau di ini di iOS ya. Jika ingin dikembalikan dengan off, perintah shutdown. Kalau di MikroTik disable yes gitu. Nah, router config interface E0 ini contoh di Cisco.
Kemudian routing config if IP address-nya 202.5531.4, subnet mask-nya 55.255.0. Kalau di mikrotik tinggal slash aja, /24. No shutdown. Ya, disebutnya. Nah, selanjutnya ada backup file. Backup file konfigurasi seharusnya disimpan di backup dan untuk keperluan seandainya nanti terjadi masalah dengan sistem, kita punya backup. Backup itu penting. Konfigurasi dapat disimpan di server jaringan, TFTP server, atau dalam disk yang tersimpan aman di suatu tempat. Untuk menyimpan konfigurasi yang sedang jalan ke TFTP server menggunakan perintah copy running config TFTP seperti langkah-langkah berikut. Ini di iOS ya. Ketik perintah copy running config TFTP, masukkan IP address, masukkan nama filenya, jawab yes untuk konfigurasi. Kalau di mikrotik beda lagi. Saya coba ke mikrotik. Nah, ini mikrotik. Ya. Di mikrotik bisa backup menggunakan ada files namanya, ya, ada file list. Kemudian di sini ada ada tombol backup. Klik aja backup. Klik backup. Langsung muncul tanggal hari ini 10 yang ini ya. Nah, mikrotik tanggal 9 Oktober ada backup baru, ini dia sebesar 2 MB. Nah, file backup ini bisa kita download ya. Buka aja misalkan tinggal geser aja istilah. Buka folder 1 misalkan backup mikrotik, tinggal tarik aja file ini, tarik langsung ke folder kita misalkan. Dia secara otomatis akan mendownload file backup ke folder kita. Nah, seperti ini ketika tadi saya tarik ke folder ini ya. Nah, ini dia. Ini file backupnya ada sekitar 2 MB. Oke. Kalau mikrotik model tarik itu backup berupa file backup. Ada juga dia berupa file teks. File teks. Nah, kalau dia file teks backupnya kita pakai terminal. New terminal. Ada sebentar ya. Ya. Kalau di mikrotik tadi satu cara backup, yang kedua backup berupa dia file teks. Itu tergantung kita mau backup keseluruhan atau backup
satu fungsi aja. Misalkan kita mau backup semua nih, export, ya, file, kasih nama file hari ini misalkan backup 09/10/2020, langsung enter. Nah, dia akan membuat file backup. Nah, di mana ngeceknya? Di file list tadi. Nah, ini backup 09/10/2020. Nah, seandainya kita nggak mau backup semua, backup dulu, backup aja yang firewall-nya misalkan. Masuk ke terminal, IP, firewall dulu, masuk kita ke IP firewall, baru kita ketik export file, misalkan namanya firewall 09/10, firewall 09/10. Nah, dia akan meng-create file firewall 09/10. Nah, kalau backup seperti ini, format file yang dikeluarkan tuh RSC. Nah, ini dua-duanya saya tarik dulu ke folder untuk dibuka. Nah, ini file backup yang semua tadi. Jadi dia backup dalam berbentuk teks, perintah-perintah komen seperti ini. Nah, jadi yang pertama ada di interface Ethernet, set find default name Ether1 public, pustaka. Kemudian di kliennya, kemudian di VLAN-nya dia backup, kemudian firewall-nya dia backup semua yang add ini. Nah, ini firewall, action. Ini kan semua ada backup kalau kita lihat. Nah, ini user-nya. Nah, ini dia backup semua, password semua dari sini. Kemudian kalau tadi kita ada satu backup cuman firewall aja. Nah, kalau firewall aja, ini kan tampilannya beda nih. Kalau ini dimulai dari interface Ethernet sampai ada sekitar 9.037 baris. Sedangkan firewall aja, backup firewall aja, dia cuma backup dimulai dari IP firewall layer 7 protokol langsung sampai dengan FTP disable, yes. Cuma ada 434 baris. Nah, itu kalau backup di Mikrotik. Oke. Kalau file backup tadi kita tidak bisa buka. Dia cuman bisa restore dari Mikrotik langsung. Ini oke. Nah, kalau cara di Mikrotik, kalau kita backup seperti tadi, export firewall ini, cara merestornya kita pakai import misalnya. Nah, import file. Tapi kalau kita backup file berupa file backup seperti ini, langsung dari sini backup, itu pakai untuk merestornya pakai tombol restore. Jadi masing-masing ada caranya.
Maaf, nggak perlu sebentar tadi. Ya, kita lanjut ke materinya. Kemudian ada tipe routing. Yang pertama routing statis. Cara kerja routing statis dapat menjadi 3 bagian, yaitu ada administrator jaringan yang mengkonfigurasi router. Ya. Kayak program kita ini diharapkan nanti peserta bisa menjadi administrator jaringan junior. Jadi paling intinya itu harus bisa mengkonfigurasi routing dulu, ya. Dimana yang pertama ada admin bertindak sebagai yang mengkonfigurasi router. Yang kedua, router melakukan routing berdasarkan informasi dari tabel routing. Yang ketiga, routing statis digunakan untuk melewatkan paket data. Seorang administrator harus menggunakan perintah IP route secara manual untuk mengkonfigurasi router dengan routing statis. Nah, konfigurasi routing statis, langkah-langkah untuk melakukan konfigurasi routing statis sebagai berikut. Kan kemarin kita mikrotik ada Winbox, tapi kita secara teks juga harus bisa, jangan terpaku pada Winbox. Nah, langkah 1, tentukan dahulu prefix jaringan, subnet mask dan address. Kita sudah pernah bahas prefixnya, masalah prefix jaringan ini, subnet masknya apa, addressnya apa. Address bisa saja menjadi interface lokal atau next hop address yang menuju tujuan. Kemudian langkah 2, masuk ke mode global configuration. Langkah ketiga, ketik perintah IP route dengan prefix dan mesh yang diikuti dengan address seperti yang ditentukan pada langkah 1. Ini kemarin sudah kita bahas di mikrotik. Nah, kalau ini dia pakai iOS, ini contohnya. Nah, ini nanti menjadi tugas, ya. Berarti kita tidak perlu upload dulu, tidak perlu connect ke Winbox dulu. Pokoknya nanti kalau ngeping berhasil, hari ini boleh juga buat di JNS3-nya, kita tunggu berapa menit, cuman kemudian kalau sempat ya, kalau nggak sempat hari Senin atau Selasa juga buat seperti ini, kita pakai mikrotik aja. Cara tambah router mikrotik kan udah bisa kemarin di JNS3. Nah, ini ada router 1, router 2. Router 1 itu ada ETH2-nya, ya E2 itu ETH2, connect ke dalam satu subnet mask 172.16.10.024. Untuk router pertama alamatnya 15, ya. Router 2 alamatnya 1 ETH2, kemudian ETH ETH2-nya, ETH2 untuk R2 itu alamatnya 172.16.10.1, ETH1-nya 192.168.200.6, alamat IP-nya semua ya. Ini titik 11, 12, dan ETH3 12. Untuk port 2-nya 172.16.20.12. Nah, ini yang pertama dulu harus jalan seperti digambar, ya. Nanti baru ada selanjutnya bagaimana cara membuat BGP routing supaya R3 bisa ping ke R1 misalnya, atau R2 bisa ping ke R1 dan R3. Tapi kalau misalnya ini kita lihat bentuk topologinya, udah pasti R2 bisa ping ke R1 dan R3. R3 kalau tidak disetting tidak bisa ping ke R1. R1 juga kalau tidak di-ping, kalau tidak di-route, tidak bisa ping ke R3. Nah, routing default yaitu digunakan untuk merutukan paket dengan tujuan yang tidak sama dengan routing yang ada dalam tabel routing. Secara tipikal, router dikonfigurasi dengan cara routing default untuk trafik internet. Routing default secara aktual menggunakan format 0000000 next hop address outgoing interface. Routing default ini
masnya 0.0.0, secara logika jika kita N-kan dengan IP address tujuan selalu menunjuk ke jaringan 0.0.0. Jika paket tidak cocok dengan rute yang ada dalam tabel routing, maka paket akan dirutukan ke jaringan 0.0.0. Di bawah ini langkah-langkah untuk melakukan routing konfigurasi secara default, yaitu langkah 1, masuk ke global configuration, ketik perintah IP route dengan 0000 sebagai prefix dan 000 sebagai mask. Nah, biasanya kalau udah gini cukup 000 aja kalau di MikroTik, nggak perlu lagi masknya. Nah, alamat tambahan to routing default dapat berupa address dari local interface yang terhubung langsung ke jaringan luar atau IP address next hop router. Kemudian langkah ketiga, keluar dari mode global config, lakukan langkah 4, yaitu gunakan perintah copy running config startup config untuk menyimpan konfigurasi yang sedang jalan ke nvram. Nah, pengujian routing, sebentar ini sampai sini ya dulu. Dasar testing jaringan harus diproses secara sequence dari OSI layer. OSI layer itu ada 7 layer ya, yang pernah kita bahas kemarin. Dimulai dari layer 1 sampai layer 7 jika perlu. Pada layer 1 kelihatan seperti masalah sederhana seperti power cord pada dinding dan koneksi fisik lainnya. Layer 1 itu kayak kita pasang jaringan dari router ke hub, itu udah pasti connect, kabelnya sudah pas susunannya. Kemudian melakukan testing konfigurasi ke alamat sebelum meneruskan dengan langkah konfigurasi berikutnya. Itu seperti ping dulu, kita connect belum antara komputer sama router, ping dulu. Pada layar 3, tes lakukan dengan cara memberikan perintah telnet dan ping digunakan untuk tes jaringan. Nanti kita rekap layar. Oke, sekarang saya balik ke ini dulu, inbox. Nah, tadi ada yang namanya routing default. Kalau di MikroTik ada IP route menunya. Nah, ini dia. Ya. Yang dikatakan routing default ini dia. Nah, routing default 00000/0. Nah, ya gateway-nya kemana? Kalau di router board ini ada port 1. Port 1 itu sebagai publiknya, IP publiknya. Nah, gateway-nya itu dipakai IP public dari port 1. Jadi port IP dari kita cek address-nya, port 1-nya ini 98 address. Nah, ini ya, ETH1 public. Nah, ini dia. Portnya 98, network-nya 96. Ya. Dari mana slash-nya, subnet mask-nya 29. Dari mana 96? Ya, yang udah kita bahas sebelumnya. Nah, dari sini untuk bisa berkomunikasi dengan internet dia perlu gateway. Gateway-nya itu di 97. IP gateway 97. Nah, sedangkan routing default-nya selalu 0000 0.0.0.0. Ini yang dikatakan sebagai routing default. Nah, untuk melihat apakah routingnya berhasil, kita lihat di sini kata-katanya reachable. Reachable artinya ping-nya berhasil, bisa connect. Nah, kalau ini tidak ada, maka tidak bisa connect ke internet. Oke. Selanjutnya ada ini terbentuk secara default ketika kita menambah IP address di Ether public. Destination-nya ke 96, network address-nya tadi /29. Jadi network-nya 96, gateway-nya 97, broadcast-nya 103. Ya kan? Broadcast-nya 103. Jadi ada 4 IP yang bisa dipakai. Nah, itu kemarin sudah kita bahas. Oke. Nah, di sini menggambarnya agak susah sedikit. Gimana ya? Saya coba di Excel aja ya.
Nah, di sini tadi ada IP 103.248.196.98. Ya. Ini router utama misalkan. Nah, di sini ada klien ke gedung-gedung turunannya ya. Misal gedung 1 itu IP-nya misalkan 192.168.101.1/24. Terus ada gedung 2, ini saya yang share Excel-nya. Oh, sorry. Nah, ini ada router utama ya 98. Ada gedung 1 di bar utamanya, ada gedung 2 misalkan 102. Ada gedung 3 misalkan 103. Nah, di sini ada server hosting misalkan ya. Dia ada alamat di port satunya ada alamat 192.148.196.99 misalkan. Di sini dia ada klien. Kliennya misalkan ada server back server misalkan di belakangnya. Back server 192.168.100 titik 1 misalkan server yang pertama misalkan 2, kemudian ada back server kedua itu ada 3, kemudian ada back server ketiga 4. Oke, berarti gateway 1 ya, gateway 1. Nah, kalau ini tadi /29 ini juga sama /29. Nah, di sini kita perlu supaya back server ini bisa di-ping oleh gedung 1. Ya, tanpa melakukan routing, ini tidak akan bisa kita ping. Nah, si ini pun router utama ini tidak akan mengenal alamat ini tanpa kita routing. Nah, yang pertama, bisa nggak kita koneksikan dulu 2 alamat IP ini? Jawabannya bisa. Nah, karena ini ada pada satu kelas. Gateway-nya tadi 97, network-nya 96. Jadi ada IP 103.248.196.97/29. Nah, kedua router dan server ini punya gateway yang sama, yaitu 103.196.97. Misalkan ini alamat ini ether 1. Ether 1. Ini alamatnya ether 2. Nah, dari sini, sorry, ini bukan ether 2, ether 1 juga, sama-sama 1. Otomatis di atas ini juga ada router lagi. Router 248.196.196.97 tadi. Nah, inilah dia ini. Nah, ada router yang alamatnya ini yang berfungsi sebagai gateway /29.
Otomatis dua ini pasti bisa nge-ping karena via ini. Nah, bagaimana untuk membuat supaya back server ini semuanya bisa di-ping oleh klien ini? Ini kan udah beda ETH lagi. Ini misalkan kita buat di Ether 2, ini Ether 3, ini Ether 4. Sedangkan ini semuanya bisa di Ether 2 untuk server ini. Karena server nggak banyak, mungkin cuma 2 ETH. Semuanya di Ether 2. Ether 2. Bagaimana semuanya supaya bisa nge-ping ke 192, 168, 101. Nah, ketika kondisi seperti ini, maka kita lihat di mikrotik ini ada yang kita sudah buat. Nah, diperhatikan yang routing ke server sister. Nah, routing ke server sister ini, routing ke server sister di sini saya buat, ya kan? Ada satu alamat address yaitu 192.168.111 seperti contoh tadi, yang bisa diping melalui IP server 103.248.196.99. Nah, sedangkan 99 itu sendiri pertama kita perkenalkan melalui routing Ether 1 public tadi. Di sini 103.248.196.99 bisa diping melalui gateway 97. Nah, sini nah ini dia. 99 bisa diping melalui gateway 97. Itu yang saya buat tadi. Nah, kemudian ketika kita sudah berhasil ping dari 98 ke 99, selanjutnya ping ke 192 melalui 99. Jadi urutannya routingnya itu 98 ke 99, baru routing 99 ke 2, atau 99 ke 3, atau 99 ke 4, atau 99 ke 11. Ini urutannya. Nah, inilah dia. Ke 11, ke 12, ke 15. Ya. Nah, semuanya yang pertama buat routing dulu ke 99-nya. Dari 99 baru buat routing ke 11, 12. Karena 11, 12, 15 ini di bawah 99. Dari sini kita coba ping. Berhasil nggak? Ping 192, 168.100.11. Nah, ternyata dari sini berhasil koneksi. Nah, itu semuanya butuh yang namanya tadi routing, metode routing kita. Nah, dari sini kita bisa nge-remote ke komputer manapun yang alamatnya masuk di dalam tabel routing kita. Ya, ini tabel routing semuanya, banyak routingnya. Ya. Sekarang kalau kita sudah buat semua routing ke alamat 192.168.100 ini, maka dari IP manapun dari interface ini, nah interface ini bisa nge-ping ke IP ini. Oke. Oke, selanjutnya kalau di Winbox tadi kan gampang, tinggal
tinggal apa namanya, di Winbox gampang, tinggal klik-klik ketika alamat. Nah, sekarang kita dituntut untuk bisa menggunakan komen. Ya. Nah, selanjutnya pengujian routing seperti tadi. Setelah kita routing, kita uji seperti ping tadi. Nah, layer 3, ada layer 3 bisa error berupa routing protokol tidak enable, kesalahan mengenablekan routing protokol, kesalahan alamat IP, kesalahan subnet mask. Jadi kalau subnet mask salah, alamat IP salah, maka pasti routing akan gagal. Jadi perlu gambar dulu untuk bisa merouting semua jaringan kita. Nah, jika error terlihat pada jaringan, proses testing melalui layer OSI 7 dimulai. Perintah paling ping digunakan di layer 3 untuk tes konektivitas. Pada layer 7 dengan perintah telnet untuk verifikasi aplikasi. Konfigurasi routing pada perangkat dalam satu autonomous system. Kesimpulan pertemuan ke-8+9 ini, algoritma routing pada suatu jaringan adalah suatu mekanisme untuk menentukan rute yang harus dilalui oleh paket berasal dari satu sumber ke node tujuan pada jaringan tersebut. Routing default digunakan untuk merutekan paket dengan tujuan yang tidak sama dengan routing yang ada dalam tabel routing. Oke. Kemudian pengujian, testing jaringan harus diproses secara sequence dari OSI layer. Jadi tujuan yang ketiga ini, testing pengujian ini harus diproses secara sequence dari OSI layer supaya ketika terjadi troubleshooting ataupun ketika mendesain jaringan pertama sekali, ketika tidak berhasil, kita tahu harus mulai dari mana dulu mengecek. Ya kan? Memperbaiki itu mudah, tetapi mulai dari mana itu yang kita sulit menentukan. Referensinya. Ada pertanyaan sampai di sini? Pertanyaan atau bingung? Nah, untuk tugas yang routing tadi Pak, kita masih pakai mikrotik ya, belum ke Cisco router. Cisco agak susah nanti, termasuk menginstal paket Cisco-nya juga. Kita pakai mikrotik aja terus. Oke. Ada lagi pertanyaannya? Kalau nggak ada, kita break sebentar. Baik, Pak. Pak, untuk kuis gimana, Pak? Oh ya, kuis. Nanti cara share screen habis break ya. Oh, siap, Pak. Nah, oke, kita break 10 menit. Yang hadir cuma 11 orang, Jara ya? Iya, Pak. Yang lain 2 orang ada izin, Marcelino sama Javier. Marcelino tadi ada dia? Iya, habis itu izin, Pak. Dia buat surat izin. Oh, Javier kemana? Javier juga nggak sama buat surat izin juga, Pak. Nggak tahu kemana. Alasan orang ini sama semua. Yang Makassar ya? Iya, terus ini Pak, siapa Julfikar, dia memang udah berapa hari nggak masuk karena PKKMB. PKKMB, oh Julfikar, aduh. Terus
Si Muhammad Khalid, Pak, mengundurkan diri. Kenapa? Dia udah diterima kerja, jadi ada training selama sebulan. Waduh, Jadi makin nggak hilang bisa. peserta kita nih. Jadi dia nggak bisa gabung. Fauzan udah bisa presentasi? Gimana, Fauzan? Udah siap simulasi? Kalau belum sambilan si Pojan kita ini Pak, share screen yang kuis tadi. Pak, tapi makan dulu, lagi makan bentar. Mau cepat kali makan kok, belum sarapan ah. Belum apa deh. Makan di mana, Fauzan? Di rumah. Ya udah kita lihat kuisnya dulu. Di share aja jarak screen-nya untuk kuis. Ntar Pak ya, laptop Zara macet Pak. Apa? Udah nampak Pak? Nampak? Ya Allah macet. Wah. Nambah seorang ya respon Pak. Ini range-nya. Barunya di kami yang jadi di Jokowi dan memberat bulannya hanya tidak hanya karena yang kuat maka lagi dia tetap nah demo bukan belakang ini jadi mereka ini nyambung ambil Respon dari question nomor 1 yang benar. Yang benar jawabannya B, Pak. Yang benar menjawab. Yang benar menjawab turunin aja. 7 orang. 17 orang, semuanya benar. Benar berarti nomor 1 ya. Ya, selanjutnya nomor 2 ada yang salah. Ada yang salah. 7 yang orang benar ya, 7 orang, yang salah 5 orang, 7 tambah 3, 10 orang. Kemudian nomor 3 ada 13 orang benar. Nomor 4 9 orang benar, hampir semua benar.
ada 11 orang benar ya. Jawabannya CCPD. Yang nomor selanjutnya 11 orang benar, jawabannya quality of service. Kemudian yang nomor selanjutnya 14 orang benar, 3 orang salah. Bukan teknik kripto. Kripto itu teknik untuk mengenkripsi ya. Ya, Pak. Enkripsi data. Oke. Nomor selanjutnya yang benar 14 orang. Sebuah alat yang mengirimkan paket data melalui sebuah jaringan atau internet menuju tujuannya melalui sebuah proses yang dikenal sebagai routing. Pengertian dari Nearcable router. Oke, kan ada kata-kata routingnya. Di situ ada kuncinya. Terus, backup dan restore merupakan hal penting dalam perawatan jaringan karena untuk mendokumentasikan data dan informasi penting. Betul. Kita kembali. Nah, udah lengkap nih, Pak. 18 orang respon. Yang respon lengkap ya, tapi yang... Udah, barusan aja, Pak, lengkap. Oh iya. Selanjutnya, Zigbee dan Share-it merupakan contoh dari WPAN. Oke. Cuma bisa di HP itu. Share-it. Oh ya, sudah. Aplikasi. Berarti dari kuis ini ada yang ingin ditanyakan? Dari kuis ada yang ingin ditanyakan? Pada diem. Ada yang mau dijelasin dari kuis ini? Mungkin ada yang kurang ngerti, tanya aja. Kayaknya nggak ada, Pak. Aman ya? Kayaknya aman sih. Roji udah siap makan, Roji? Kojan. Udah Pak, lagi siap Sen. Kita tunggu Roji presentasi. Dari apa mau lebih Udah Pak, udah siap Sen. Presentasi aja Roji, share screen. Oh ya, Ya, Pak. bentar ya. Nah, Co-host. Oke. Nah ya. Ya. Mulai dari mana nih Pak? Dari internet lah, settingan konfigur internetnya. Ini pakai Winbox ya? Dari Ya. settingan Winbox aja dulu nggak? Pertama apa misalkan? Dari Winbox pertama install Ethernet loopback-nya. Nih, Iya. contohnya di sini. Dari ini ya, dari preference dulu ya? Ya, Cara connect ke Winbox-nya dulu gimana? dari bentar Pak. Nah, cara connect ke Winbox-nya dulu. Network. Habis itu di ini ya. Nah, ini menggunakan Ethernet loopback dari Ethernet 4. Cara installnya dari HD
dari hardware wizard. Ya, add hardware wizard. Ya. Habis itu pilih search. Next. Enggak tershare ya? Belum tershare ya screen-nya? Oh, belum tershare. Tunggu. Tunggu. Mana? Share. New share. Share. Ini bisa di-share semua. Satu-satu. Oh, di satu-satu. Satu-satu. Dan ini tershare GNS3-nya. Share. Udah, nampak, Pak? Nampak? Habis itu kalau saya tekan Windows R, nampak itu ya? Enggak. Komen run-nya. Enggak. Enggak, harus di-share ulang lagi dia. Oh, coba dari sini ya. Terus new share screen. Oh, ini ada nih. Nah, nih. Share. Udah. Nampak nih, Pak? Nampak. Nah, dari Ya, itu loopback-nya tuh ya. Windows Nah, 7, ini ya, Windows loopback. 10 gitu deh. Itu klik next. Search hardware recommended. Ya. Next. Cari di sini network adapternya. Adapter. Itu pilih misalnya Microsoft nih kan. Ya. Nah, kalau tinggal next nih dia langsung terinstall lah. Ini karena udah ada nggak perlu lagi install. Oke. Habis itu kita konfigurasi IP untuk loopback ke remote Winbox-nya di properties. Nih, saya pakai yang 192.168.100.253. Ya, habis itu hubungkan ke Winbox-nya di GNS3-nya. Kita set di sini portnya Ethernet 4. Ini kan Ethernet 4 nih. Ethernet 4 ini dari yang internet nih. Habis itu masuk ke routernya. Router kontrol. Oh, ini router di Winbox ya? Ya. Kontrol register. Nah, kita masukin IP untuk routernya. IP ini 192.168.100.254 di port interface 3, internet 3. Habis itu kita matikan firewall di Windows-nya. Ini kan dia pakai IP publik kan. Kita matiin biar bisa ngeping terhubung di Windows Security firewall. Nih, IP publiknya kita matikan. Nah, ini kita udah bisa masuk ke Winbox-nya nih. Oke, IP ini IP dari routernya 168.100.254. Winbox, ini Winbox yang di JNS3-nya ya, pakai virtual box. Router di JNS-nya. Ya, router di JNS3-nya. JNS3-nya, oke. Habis itu kalau untuk tersambung ke internet, ini Pak saya pakai
hotspot, tapi hotspotnya bukan dari hotspot ini. Maksudnya bukan dari pakai password dari perangkat wifi-nya, tapi langsung dari kabel USB di tethering langsung ke laptop. Oh iya, itu Jadi bisa. default gateway-nya dia ambil dari gateway langsung dari IP ini ya, IP dari provider HP-nya. Nggak melalui IP dari laptopnya. Berarti ada satu perangkat lagi USB tulan ya. Ya, USB biasa, USB untuk cas. Jadikan di HP-nya dijadikan tethering. Ya. Di penambatan tethering USB. Ya. Oh, mulai langsung gitu. Oke. Ya. Ini kan IP-nya kan dinamik nih. IP memang langsung dari Dapat dari itunya. Kalau IP laptopnya Dinatkan istilahnya. mana ya? Sebenarnya pakai virtual box bisa langsung NAT aja dari diambil yang perangkat NAT langsung ke router, langsung ke klien. Oke, berarti ping ke gateway berhasil, gateway handphone. Ping ke gateway handphone berhasil. Ping ke laptop juga berhasil, cuman saya IP di laptop kan IP private saya buat. Ya. Itu harus dimatikan firewall dulu. Dimatiin firewall dulu baru Ya. bisa ping. Bisa diakses, belum nggak bisa diakses. Ya. Itu standar ya, setiap mau meng-ping PC, firewall matikan dulu. Kalau nggak dimatikan firewall, dia nggak bisa nge-ping. Kan 100.253. Itu ETH4. ya ini ETH3 dia. ETH3 yang kabel tadi. Ya. Gateway-nya 129 ya. Ini kalau ping IP dari routernya, apa ya? IP routernya 192.168.42.106. Ping 192.168.42.1 berapa nih? 116. Nah, bisa ya. Tapi kalau mau routernya mau ping IP laptopnya dimatikan dulu firewall-nya. Kalau nggak dimatikan RTO di ini matikan, lalu ping IP laptopnya ping 192.168.42 berapa nih? 207. Oke. 207. Nah. Ini ping Google nggak bisa. Ya, karena ada connect ke gateway-nya pasti udah bisa ping Google-nya. Itu via kabel lah, nggak via hotspot ya? Ya, hotspotnya ya dari kabel lebih. Ya, nggak perlu ini dia autentikasi. Oke, selanjutnya ada lagi yang mau presentasi? Fadil mungkin. Fadil? Fadil? Mana orangnya? Fadil. Agus? Belum Pak. Saiful mau presentasi? Enggak? Tidak lagi ya. Berarti kita lanjut. Tugasnya yang di slide tadi, Jara, yang ada satu blok gambar tadi, ada kan? Nah, itu coba didesain, IP-nya terserah kalian gimana, pokoknya setiap perangkat bisa nge-ping. Oke. Yang di slide tadi, Zara, di-capture, dikirim ke orang nih gambarnya. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau enggak, kita lanjut hari Senin dengan tugas yang tadi dipresentasikan. Pak, tugasnya nggak perlu connect internet, kan? Nggak perlu, lokal aja dulu tuh. Pak, Lokal situ dulu.
Kan tadi Ya. kan ada yang Bapak bilang apa IP routernya terbackup di presentasinya kan, di slide presentasinya di Cisco di server TPVP TFTP itu. ya. Itu servernya Nah, di dalam routernya atau ada perangkatnya sendiri? dalam router itu dia ada memorinya. Emang ada fitur dari Nah, router. cara ngambilnya ada cara juga nanti. Nah, Ada koneksi FTP dia untuk ngambilnya. nah. Itu aja Pak. Lain? Ada? Oke, kalau nggak ada kita untuk hari ini kita sampai di sini. Mungkin yang daerah Makassar juga mau itu ya. Udah mau Jumat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih yang sudah bergabung. Absennya jangan lupa diisi ya. Insya Allah nanti saya share tugasnya yang tadi Bapak bilang. Oke, saya akhiri di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sudah bisa live Zoom-nya. Waalaikumsalam.